أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari sebelum tiba Ramadan? Baik, kurang daripada 30 hari. Jadi kurang daripada 30 hari. Ya, yang penting banyak-banyakkan berdoa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan terus bukan hanya itu, mudah-mudahan Allah pilih kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Amin ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan pengajian tentang bab keindahan surga. Minggu yang lalu kita bahas amalan-amalan membangun rumah atau istana di surga. Dah saya sampaikan semuanya, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Sudah saya berikan semuanya. Ada berapa jumlah semua? Berapa total? Bang Giri ada catat? Berapa? 12 ke berapa? Lebih kurang. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Maka ingat doa Asia. Ingat apa tidak doa Asia? Surah At-Tahrim. Kembali lagi surah At-Tahrim. Surah ke-66 ayat yang ke-11. At-Tahrim. Kembali lagi doa Asia. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Ayat 11. Satu ayat sebelum yang terakhir. Jumlah ayatnya 12 kan? Ayat yang ke-11. Baca kan? Baik, fokus doanya, doa di awal, doa istri Fir'aun yang awal. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Nah, kalimat yang kita kena fokus ialah kalimat indaka, di sisimu. Nah, kalimat itu diucapkan
terlebih dahulu sebelum rumah di dalam syurga. Kenapa? Nah, saya dah sampaikan dulu dah, masih ingat? Kenapa doa Asiyah minta di sisi Allah sebuah rumah di syurga? Harusnya anda berdoa, seharusnya doanya, ya Allah bangunkan untukku sebuah rumah di dalam syurga di sisimu. Kalimat di sisimu harusnya di akhir. Kenapa di awal dibacakan oleh Asiyah? Dimintanya di sisimu dulu, baru nikmat rumah. Nah, kenapa? Sebab kalimat itu disebutkan terlebih dahulu sebelum rumah yang diidamkan itu adalah dia ingin, Asiyah ini istri Firaun ingin merasa nikmat dekat dengan Allah. Boleh faham? Jadi Asiyah menginginkan apa? Nikmat dapat berada dekat dengan Allah. Itu yang terlebih dahulu diminta oleh Asiyah sebelum minta nikmat bangun rumah. Boleh paham? Jadi maksudnya di sini nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh Asiyah adalah berada dekat dengan pencipta. Itulah nikmat yang paling besar yang diidamkan oleh Asiyah daripada sebuah rumah, dan itu juga yang diidamkan oleh seluruh penghuni syurga. Paham dong? Kan kita dah bahas nih, semua kita dah bahas. Pelayan syurga, buah-buahan, makanan, istana, bidadari. Segala ini nikmat apa tidak? Nikmat. Tapi ada satu nikmat yang paling besar melebihi segalanya. Apa dia? Untuk penghuni syurga sahaja yang dapat. Nikmat melihat Allah. Itulah sebesar-besar nikmat daripada segala nikmat. Faham dong? Makanya Asiyah minta indaka, di sisi Allah sebuah rumah, supaya apa? Dia dapat merasa tinggal dekat dengan Allah. Faham dong? Faham dong? Bukan mintanya surga yang paling tinggi, bukan mintanya rumah di tepi surga, pinggir surga, bukan. Minta sebuah rumah yang berada di dekat dengan Allah. Supaya apa? Dapat melihat Allah. Maka itulah nikmat terbesar penghuni syurga, melebihi segala nikmat melihat Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, dalilnya surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ayat 27, surah ke-75. Al-Qiyamah surah ke-75 ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma idzin nadirah. Pada waktu itu wajah-wajah orang-orang mukmin berseri. Kenapa berseri? Ila rabbiha nazirah. Sebab dia melihat. Jadi ahli sunnah wal jamaah sepakat penghuni surga akan diberi nikmat yang paling tinggi, melihat Allah. Dari hadis Nabi sebut penghuni syurga akan melihat Allah 2 kali sehari. Akan melihat Allah 2 kali sehari, pagi dan petang. Dan kita tak, apakah akan ada batas? Tak ada batas. Tidak ada batas. Sebagaimana Nabi ketika Isra wal Mi'raj, apakah langsung Nabi melihat Allah? Tidak. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kau ketika Mi'raj melihat Allah langsung? Apa kata Nabi? Bagaimana aku boleh melihat cahaya? Kan bagaimana aku boleh lihat yang tertutup dengan cahaya? Maksudnya Nabi belum melihat Rasulullah belum melihat Allah ketika Mi'raj. Tapi itu nanti ketika semua dalam syurga, Allah akan berikan nikmatnya, memperlihatkan zatnya kepada penghuni syurga. Tak perlu kita sebut gimana, itu urusannya Allah. Fahim dong? Jadi yakin
Jadi kalah nikmat bidadari, kalah nikmat istri surga, semua kalah. Sebab nikmat yang paling besar melihat Allah. Dan disebut hadis, Allah akan membacakan kalamnya, firmannya. Allah akan baca ayat yang kita baca Quran. Allah akan bacakan firmannya. Allah akan sebutkan, kita akan dengar. Allah baca surah Ar-Rahman. Kan? Nah, sudah nanti mudah-mudahan semua mendapat nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi menyuruh kita berdoa. Nah, ada satu doa nih Nabi ajarkan. Saya berikan kepada Anda. Doa dari Rasulullah, doa memohon agar dapat melihat wajah Allah. Doa memohon apa? Agar dapat melihat wajah Allah. Hadis sahih, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kita baca dulu, nanti saya kirimkan ke grup. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka. Sama-sama lah, tak ni, apa, tak kompak. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga, rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amalkan doa ini, nanti saya beri ke Pak Asep, dikirimkan ke grup, amalkan doa ini. Mudah-mudahan kita diberi nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Baik, seterusnya. Nah, itu nikmat yang sebesar-besar nikmat. Baik, selanjutnya yang kedua adalah para penghuni surga akan saling berkunjung. Saling berkunjung. Kita dah bahas kemarin, adanya pasar. Adanya apa? Pasar di surga, tempat berkumpulnya semua laki-laki surga. Kan? Mereka akan berkumpul dan akan bertanya kabar, kan? Akan ngobrol, bercakap-cakap, sembang dan sebagainya. Akan lakukan semua itu. Selain daripada itu, para penghuni surga juga akan ada kunjungan khusus ke penghuni surga yang lain. Baik, cuma di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabarkan bahawa para penghuni surga saling berjumpa dan mereka akan berbicara tentang hal yang telah terjadi di dunia. Nah, saling akan mengingat kisah-kisah mereka ketika di dunia. Tapi di sini, nah Nabi tegaskan di sini apa dia? Nah, surga ini kan bertingkat. Bertingkat. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah para penghuni surga saling berkunjung?" Maka jawab Nabi, "Na'am, penghuni surga tingkat tertinggi akan mengunjungi penghuni surga tingkat rendah." Apa dia? Penghuni surga tingkat tinggi akan mengunjungi yang rendah. Bukan sebaliknya. Penghuni surga tingkat rendah tidak dapat mengunjungi yang tinggi. Jadi ini kenapa begitu? Kenapa? Yang tinggi dapat melihat yang rendah, maksudnya dapat berkunjung. Tapi yang bawah nih dapat mengunjungi yang atas. Ya, sebab itulah ketetapan Allah kan, takwanya masing-masing. Betul? Nah, sebab itulah amal yang dikerjakan
kerjakan. Maka saya katakan dalam surga tidak ada kesombongan ataupun cemburuan, tak ada. Nah, malah dia akan bergembira. Masya Allah, temanku dapat surga yang paling tinggi. Ya, dia akan bergembira, malah dia akan mendoakan. Tapi, apakah penghuni surga bawah tak dapat jumpa yang atas? Tapi di sini Nabi berikan satu satu hint, kode. Apa dia? Yang rendah tidak dapat mengunjungi penghuni surga yang tinggi kecuali orang-orang yang saling menyayangi di jalan Allah. Apa dia? Ketika di dunia mereka saling berkasih sayang, berteman bukan kerana hal dunia, bukan kerana bisnes, bukan kerana apa, mereka jalinkan hubungan persahabatan atas dasar takwa. Kata Nabi, orang ini mereka dapat saling mengunjungi kehendak mereka. Kehendak mereka. Boleh faham maksudnya? Jadi siapa-siapa yang di dunia kita berteman bukan kerana dunia. Bukan kerana ada yang berteman kerana bisnes. Betul? Ada yang berteman sebab sama geng mancing. Bapaknya hobi mancing, dia pun bapak, jadi bertemanlah. Ada juga yang berteman gara-gara ngopi di warung kopi, suka ngopi. Jadi orang-orang ini tak ada kesempatan kecuali yang berteman kerana duduk dalam majlis taklim. Kan? Boleh faham? Dia berteman kerana Allah, dasar takwa. Inilah hubungan persahabatan yang akan kekal walaupun sudah di dalam syurga. Bayangkan, penghuni surga tingkat bawah tak dapat yang tinggi, mengunjungi yang tinggi. Tapi itu tidak berlaku kepada orang yang bersahabat kerana Allah. Fahim tak? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Dan bukan hanya itu sahaja. Nih, dahsyat lagi nih. Penghuni surga juga akan mengunjungi penghuni neraka jahanam. Siapa? Akan mengunjungi apa? Nah, waktu mereka semua dalam surga nih, bro, ada kawan kita seorang nih, kafir. Gimana nasib dia ya? Dulu dia ngolok-ngolok kita, ngolok-ngolok agama Islam, kata agama dia benar. Bagaimana nasib dia? Apa kata kita kunjung? Nah, ni Allah sebutkan dalam surah, surah Muddassir. Surah Muddassir, surah ke-74, Al-Muddassir, surah ke-74, ayat mulai dari 39. Macam mana? Okey, kecuali orang sebut ayatnya, terjemahannya. Okey, terus fi apa dia? Jadi penghuni surga ni, ashabul yamin, penghuni surga akan fi jannati yatasaalun. Mereka akan saling nanya tentang apa? Lanjut ayat berikutnya. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang dosa. Mana teman kita ya? Dulu dia kejar dunia, tak solat, tak ngaji. Gimana nasibnya? Maka langsung lanjut. Jadi mereka mengunjungi teman yang dibicarakan tadi, yang di neraka. Terus lanjut ditanyakan, lanjut. Terus dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
Terus bahkan kami biasa berbicara untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang berbicaranya. Terus dan kami mendustakan hari pembalasan. nah, jadi teman nih nanya, mana geng kawan-kawan kita yang suka buat dosa dulu nih? Apa nasib mereka nih? Jom tengok nasib mereka di neraka Jahannam. Maka pergi terus penghuni tanya, kenapa kau ni masuk neraka Sakar? Tanya siapa? Penghuni surga. Jadi mereka kata, kami ni dulu orang yang tak apa? Yang pertama tak solat. Terus yang kedua, kami ini tidak memberi makan kepada orang kami ini tak sedekah. Terus yang luar biasa nih, yang ketiga nih, bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil. Apa maksud Allah ayat ni? Duduk ngobrol, bicara hal-hal yang sia-sia, yang batil, yang tak ada manfaat. Jadi hati-hati kalau anda duduk bercakap-cakap, pastikan percakapan itu, perbicaraan itu hal yang ada satu, yang terbaik itu hal agama. Nah, itu namanya apa? Apa sebutnya itu? Ngobrol perkara iman. Ngopi, betul. Ngobrol perkara iman, bercakap hal tentang iman boleh, ataupun hal yang berfaedah. Jangan hal yang sia-sia. Kalau tidak, anda juga akan termasuk menjadi penghuni neraka Sakar. Terus apa lagi? Kami juga mendustakan tentang hari pembalasan. Jadi kami tak percaya adanya azab Allah. Kami tak percaya, suka menangguh-nangguhkan tentang azab Allah, tidak percaya tentang neraka Jahannam. Makanya inilah nasib kami. Faham tak? Ayat yang lain, surah As-Saffat. As-Saffat pun sama, lebih kurang. Surah ke-37 ayat yang ke-50. Surah As-Saffat, baca ayat 50. 50. Terus. Jadi penghuni surga ni kan Allah sebut teruskan kan, yatasaalun. Jadi duduk-duduk bercakap. Apa yang dicakapkan? Lanjut ayat 51. Terus. Jadi teman ni ingat, kita ni kan kawan ni. Okey, lanjut terus. Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Terus. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan telah gelap, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi balasan? Jadi ada di dunia si penghuni surga ni teringat seorang temannya yang sering mungkin dia liberal atau sekular nih, orang yang tak percaya adanya hari pembalasan. Langsung apa kata teman lain dalam surga ni? Lanjut 54. Okey, jom kita pergi tengok apa nasib dia di neraka Jahannam. Terus. Maka dia menjauhnya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka dan menyala-nyala. Terus. Dia berkata, demi Allah, engkau hapus saja menjelaskanku. Terus.
sekiranya bukan karena nikmat Tuhan itu, pastilah aku termasuk para orang yang diseret di neraka. Baik, lihat apa dia? Jadi dia ingat teman dia yang dulu suka berbuat dosa. Jadi dia pun ingin melihat keadaannya. Maka dia pun melihat, berkunjung, melihat keadaan temannya yang di neraka. Terus dia kata, nasib baik aku tak ikut macam kau nih. Kalau tak, aku pun akan menjadi orang yang celaka, dan aku pun pasti aku akan terseret ke dalam neraka Jahannam. Maka di sini apa yang Allah ingin sampaikan pada kita, selama di dunia cari pertemanan yang soleh. Kan hadis Nabi yang terkenal, semua tahu hadisnya. Apa dia? Kalau kau berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, kan bukan kau dapat minyak wangi. Kalau kau tak dapat minyak wangi dikasihkan pun, tapi paling tidak wangiannya akan menempel di baju kita, wangian dia. Walaupun kita ada teman yang jual minyak wangi, dia tak kasih kita minyak wangi pun, paling tidak wangiannya menempel ke diri kita. Bau wangi apa tidak? Wangi. Daripada kau menjadi teman kepada yang pembuat besi. Nah, yang tukang besi. Apa sebut sini? Pandai besi. Pandai besi. Nah, ialah tukang besi lah. Orang yang pandai membuat ni kan. Dia kan duduk ni berpeluh, berkeringat, duduk depan api. Kan? Makanya kau pun bukan maksudnya jelek tukang besi, bukan. Maksud Allah, kalau kau ada teman yang jelek, kejelekan dia pun akan pengaruh. Maksudnya Allah, kau akan dipengaruhi dengan kejelekannya. Faham dong? Jadi kalau kita berteman dengan bapak yang suka mancing, dapat ikan. Kalau anda teman dengan orang yang suka ngopi, dapat ngopi gratis, kan? Jadi yang penting cari pertemanan yang baik. Faham dong? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang penghuni syurga nih, yang mengunjungi, bukan yang dikunjungi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, bismillah. Ya, waalaikumsalam. Lama tak jumpa kita ya? Oke, baik. Saya sudah bahaskan, tak apalah, saya sampaikan sedikit. Nah, pasar ini cuma sekadar nama. Kan? Semua nama-nama yang kita sebut nih, syurga tu ada rumah, syurga ni ada buah-buahan, ada anggur, ada pisang. Itu sekadar nama sahaja. Kita tidak pernah melihatnya, tak pernah mendengarnya, dan tak terlintas dalam hati. Itu isi syurga. Okey, jadi cuma pasar itu nama. Jangan nyamakan dengan pasar ikan kita. Istilah ambil sekadar nama untuk kita mudah faham. Jadi Nabi sampaikan tu di surga ni ada pasar. Tapi jangan samakan dengan pasar dunia. Di situ tak ada jual beli. Ingat, dalam surga tidak ada transaksi. Nah, kenapa Allah buat pasar ini? Setiap Jumat, pada hari Jumat, semua laki-laki di surga akan berkumpul sebagai tempat pertemuan. Sebagaimana kita bertemu ketika solat Jumat. Semua laki-laki kumpul kan? Nah, tapi cuma di surga tak ada solat. Tempat berkumpul, tempat kita berbincang-bincang, duduk bercakap-cakap, ngobrol. Oh, dulu kita di dunia begini, dulu kita di sini gini. Kita ingat-ingat kenangan kita yang masa di dunia. Terus di pasar itu juga ada barang-barang. Ada? Cuma ambil, tinggal free of charge, ambil. Tapi ada gibah kan?
Aula? Ada gibah nak? Ngomongkan orang. Maka saya kata syurga ni tak ada kejelekan, tak ada gibah-gibahnya. Kan tak ada gibah-gibahnya, tak ada perkara yang jelek. Jadi ada tempat anda, oh cawan ni cantik, antum bawa pulang. Jadi antum sambil berbicara dengan teman, anda juga saling mengambil barang di situ. Ditambah lagi kata Nabi, sebelum mereka semua itu pulang, Allah akan datangkan angin. Angin yang mana angin ini akan terkena kepada semua yang datang ke pasar syurga. Dan apa angin ini buat? Angin yang lembut, angin yang apa, sepoi-sepoi. Apa sebutnya? Angin apa ni? Angin mamiri. Angin yang lembut lah, yang mana menerpa wajah kita langsung. Apa kata Nabi? Angin itu menyebabkan rupa paras penghuni syurga menjadi jauh lebih cantik, lebih tampan lagi. Dah tampan dah, jadi lebih. Jadi bila balik ke rumah, isteri kita nak lihat, bang, tadi abang pergi muka biasa je ni kan? Nah, kenapa muka abang? Oh, tadi aku pergi pasar. Nah, jadi makin bertambah cantik. Nah, itu dia. Itu tujuan pasar di surga. Enggak ke pasar. Ibu tak perlu susah-susah dah. Cukup di dunia. Cukup dah ibu di dunia bersusah lagi pasar. Jadi di surga ibu tinggal nyantai. Sebab kan kita dah belajar kan, wanita-wanita surga, istri-istri orang tidak akan keluar sembarangan. Jadi tugas mereka udah ada pelayan. Ada pelayan tinggal buat semua. Cukup ibu berhias-hias, bermakeup, dah cantik, udah selesai. Tak perlu nak masak lah, nak apalah untuk suami, tak ada lagi dah. Ha? Oh, tak ada, lebih bagus daripada Wardah. Ya, Bu. Kemudian saudara-saudara kita, karena kan kita sekarang pada saat itu wajah kan udah sama. Gimana kita cara mengenal kawan-kawan ataupun keluarga. Dah, itu dah memang ketetapan Allah. Kita kan dah belajar kan, semua penghuni surga semuanya berparas cantik, usianya sama, kekal abadi. Tapi kita akan otomatis Allah berikan ke ilmu tu ada dah. Oh, ni paman aku, ni kakek aku, otomatis akan tahu. Jadi kalau masuk surga. Nah, kalau tak ada di surga paman kita, baru kita teringat, oh mungkin pamanku di neraka. Nah, lepas kita cari di surga tak ada, nah itulah dia. Tapi Allah akan berikan kefahaman tu, ilmu tu akan datang langsung. Jadi ibu tak perlu susah, tak perlu letak tulis nama di sini. Pak Asep, tak perlu lagi dah. Boleh faham? Jadi kita langsung mengenalnya, mudah. Oh ni Pak Asep ni, oh ni Pak Yusuf. Nah, kita akan kenal. Nah, jadi mudah, tidak perlu ada kesusahannya. Itu dah urusan Allah. Jelas? Okey, baik. Ada yang lain? Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya pelajari semua ini, jadi kesimpulan saya adalah ketika ada sesuatu kita belajar cobaan dari Allah. Apakah kita menyalahkan Allah? Misalnya semuanya ada yang terjadi. Maksudnya gimana? Semua yang terjadi, baik itu buruk, memang segala itu berlaku dengan ketetapan Allah. Cuma untuk manusia, Allah dah beri akal, pilihan, choices are given. Pilihan sudah diberi, tinggal kita milih. Walaupun ketetapan Allah tahu apa yang akan kita pilih, tapi Allah uji kita, kau akan pilih yang mana nih? Maka itu yang terjadi ketika Nabi kan diberikan dua minuman ketika Isra wal Mi'raj. Ada khamar,
ada laban, ada susu. Susu dengan arak. Jibril beri, ya Rasulullah, milih mana? Nabi milih apa? Susu. Kenapa Nabi milih susu, tak milih arak? Kenapa arak? Kalau anda kata arak itu haram, waktu itu arak belum haram, masih lagi halal diminum. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj, arak masih menjadi kebiasaan orang, belum haramkan. Tapi kenapa Nabi tetap milih susu? Nabi tahu nanti akan dilarang. Betul, bukan Nabi tahu, sebab Nabi lihat yang mana mudarat dan yang mana mendatangkan kebaikan. Yang mana baik, yang mana yang buruk. Nah, sama juga hidup ini pilihan. Tinggal ibu memilih. Boleh paham? Boleh paham maksudnya sekarang? Nah, anda tak ada duit, apa nak buat ni? Nah, tetap berusaha cara baik, pinjam dengan orang, atau mencuri, merampok, pilihan. Dan Allah tahu apa yang kita pilih. Supaya apa? Kenapa Allah biarkan kita memilih? Supaya itu menjadi bukti saksi nanti di akhirat. Jelas bu? Jadi bukan maksud Allah kan dah tetapkan aku masuk syurga, buat apa aku nak beramal? Itu pemikiran salah. Boleh paham? Aku kan dah jadi penghuni syurga, buat apa aku nak beramal? Kan? Biarkan Allah milih jalannya. Tak ada begitu. Choices are given. Allah kata kau ikut perintah aku, kau akan masuk syurga. Gitu. Jelas? Okey, ada yang lain? Ada? Pak? Biasa nanya, diam jadi? Tak ada? Okey. Yang selanjutnya, di syurga apa ada atau tidak melahirkan anak? Lahirkan anak ni, melahirkan zuriat. Apakah penghuni syurga akan beranak pinak? Kenapa tidak? Sudah ada bidadari? Nah, baik. Di sini kan, apakah penghuni syurga akan beranak, maksudnya beranak pinak, akan melahirkan zuriat? Maka di sini dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama kata akan terserah pada mereka, apa yang mereka hajati akan dikabulkan oleh Allah, dan itu juga sesuai dengan hadis Nabi. Tapi hadisnya tapi hadisnya ini aneh. Kata para ulama aneh. Hadisnya ada tapi bukan lemah, aneh. Hadisnya ya hasan tapi aneh. Apa dia? Kalau penghuni syurga ingin punya anak, tinggal dia langsung melahirkan. Dan anak itu langsung besar. Tak ada keluar darah, tak ada tunggu hamil, tak perlu susah payah. Teran nak keluarkan anak tu tak ada, langsung untuk keluar lahir anak. Langsung dah keluar. Nah, itu pun langsung anak tu dah dewasa. Bukan anak kecil, ibu nak jaga dia, nak nyusukan dia, tak ada. Maka ulama kata hadisnya agak aneh, kan? Aneh hadisnya ni. Kenapa begitu, kan? Sebab kan kita kata di syurga ini semuanya berparas rupa yang sama. Saya bacakan hadisnya dulu ni. Saya bacakan hadisnya. Orang mukmin yang ingin punya anak, hadis riwayat Tirmizi, di syurga hanya memerlukan 1 jam untuk hamilannya dan kelahirannya. Nah, bayangkan, tak perlu nunggu 9. Maka At-Tirmizi mengatakan hadis ini bagus tapi aneh, hasan gharib. Kenapa? Berbeza kan? Cuma pendapat yang kedua ni lebih kuat. Apa pendapat yang kedua?
tak akan punya anak. Sebab apa? Satu, kita kan dah belajar, ketika anda laki-laki berhubungan dengan bidadari, ada mani apa tidak? Ada mani apa tidak? Tidak ada mani. Sebab apa? Kan itu kan puncak kenikmatan. Allah hilangkan puncak kenikmatan itu, jadi dia terus merasa suka dengan berhubungan. Maka anak kan lahir dari mani. Tidak ada mani dalam penghuni surga. Yang kedua, haid wanita. Ada darah? Tidak ada. Yang dua ini kan untuk orang di dunia melahirkan keturunan. Betul kan? Maka dua itu tak ada macam mana mereka boleh melahirkan di dalam surga. Ini satu hujah mereka. Hujah yang kedua, kalaulah melahirkan keturunan, maka cerita ini tak ada penghujungnya. Kisah kita ini tak ada hujungnya. Boleh paham? Anak lahir ni harus besar lagi. Terus apa tujuan dia? Boleh paham? Kisah hidup manusia ini tidak ada penghujungnya. Maka Allah letakkan hujungnya. Penghuni surga itu abadi, kekal selamanya. Tidak perlu ada zuriat untuk menyambung keturunan. Kan kita dah abadi. Untuk apa lagi ada anak? Penuh surga maksudnya. Bukan soal penuh ke tidak. Nah, maksud cerita ini tak ada endingnya. Akan berlanjut terus. Anak dia, nanti keturunan dia lagi. Nah, maka tidak ada keturunan di dalam surga. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Dan hadis tadi kan sahih Ustaz. Betul. Para ulama kata, kan itu pertanyaan. Seandainya, boleh paham? Seandainya penghuni surga ingin anak, ingin keturunan, langsunglah lahir. Maksudnya di sini mungkin itu hajat dia. Boleh paham? Hajat seseorang ingin punya anak, tetap Allah kabulkan hajat dia. Itu saja. Bukan maksudnya seluruh penghuni surga ini akan melahirkan. Mungkin, makanya kata Nabi seandainya. Sama juga, apa tadi? Ada seorang masuk surga. Ya Rasulullah, dalam surga boleh cucuk tanam apa tidak? Sebab aku ni petani. Aku ni petani. Ada cucuk tanam di surga. Maka Nabi kata, tinggal kau ambil benih, lempar, langsung jadi. Tak perlu kau nak susah payah nabur lagi tanam, bercucuk tanam, tak usah, kata Nabi. Nah, di sini Nabi kata Allah kabulkan setiap hajat penghuni surga. Walaupun hajatnya itu mungkin ada benda tu juga kau minta, dah di dunia cukuplah, minta yang lebih besar lagi. Nah, begitu. Faham tak? Jelas atau jelas? Okey, ada pertanyaan? Tinggal mikir. Nah, cuma biryani yang lebih bagus daripada dunia. Okey, ada yang lain? Hubungan seksual juga itu bebas. Diatur tuh maksudnya apa? Bebas. Aduh, makanya datang kajian terus. Pak, kan kita dah bahas di dalam surga semua penghuni surga laki-laki dalam kesibukan. Apa kesibukannya? Kita dah bahas. Memecah perawan istrinya 24 jam non-stop. Sila Pak. Tak perlu minum obat. Nah, tak perlu ubat kuat bapak minum, tak perlulah. Pak, penghuni surga laki-laki Allah berikan kekuatan 100 laki-laki. Laki-laki gagah, bukan laki-laki yang lemah. 100 laki-laki yang gagah.
seorang nih, jadi bapak berhubungan terus tidak diatur dan itulah kerja bapak seharian di dalam surga. Tak ada jaga toko lagi lah. Tak ada jaga toko, tak perlu ngurus. Tak ada jaga toko Pak RT. Oke, udah jelas ya? Udah, terus. Nah, kenapa itu? Sebab dah saya katakan tadi kan, nafsu laki-laki cuma satu perempuan, maka Allah berikan nikmat bidadari. Dan istri tidak akan rasa cemburu. Gitu Pak. Oke, sip. Ada yang lain? Udah. Oke, itu sahaja. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.